Kampung Tertib Berlalu Lintas di Bukit Biru ini kan juga terbaik Sekaltim ya Pak. Bisa sedikit menceritakan nih Pak, bagaimana sih prosesnya bisa sampai terbaik Sekaltim gitu juga Pak? sebenarnya kedepannya itu bukan hanya sekedar bagaimana pemakaian helm, berkendaranya bagaimana, tapi itu kan nanti akan menjadi kebiasaan yang baik. Terbiasa dengan tertib itu berarti akan merubah pola-pola yang selama ini menjadi kebiasaan gitu aja. Nah, ini didorong dengan tentunya edukasi, pendekatan secara kultural bersama siapa? Pak Lurah, jajarannya, tokoh, pemuda, bahkan anak-anak usia dini. Disinilah fungsi dari Dikyasa, Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas, untuk menyampaikan misi dari bidang lalu lintas, khususnya Kampung Tertib Lalu Lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan, kembali lagi dengan saya Novi Dan saya Septi dalam acara Dilan Dialog Kepolisian. Nah, jadi seperti biasa hari ini kita akan berbincang-bincang, tapi kali ini spesialnya kita akan berbincang-bincang khusus nih tentang Kampung Tertib Berlalu Lintas. Ya, benar sekali. Nah, kita bakal mengundang siapa nih sebagai narasumber? Sebenarnya kita sudah pernah mengundang nih Oh, sudah pernah ya? Tapi kalau kemarin tentang pribadinya kan, kalau sekarang lebih ke pekerjaannya. Nah, Siapakah dia? Nah, ini dia ya Pak Hardi. Aibtu Hardi ya Pak, selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Apa kabar Pak Hardi? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, kesibukan Pak Hardi sekarang apa nih? Kesibukan tentunya tugas dalam pekerjaan sesuai fungsi saya sebagai Kanit Dikyasa, yaitu tentang kegiatan preemptif, kemudian mengedukasi masyarakat, memberikan informasi tentang bidang lalu lintas secara umum. Nah, Pak Hardi, season kali ini kan kita akan membahas mengenai Kampung Tertib Berlalu Lintas. Nah, ide dari mana sih Pak memilih Kelurahan Bukit Biru sebagai Kampung Tertib Berlalu Lintas? Nih awalnya dari mana dan bagaimana? Oh ya, menentukan sebuah tempat tentunya tidak mudah untuk dijadikan role model nantinya. Bagaimana di situ sistem edukasi kesadaran tertib lalu lintas atau hukum tentunya tidak mudah. Nah, di sini secara kondisi geografis Kelurahan Bukit Biru dekat dengan kota. Yang pertama, yang kedua penduduknya ya multi kultur. Ya kan, di situ ada Jawa, juga ada Sunda, ada Banjar, segala macam. Tentunya di sini membuat segala sesuatunya akan lebih lengkap, komplit ketika sudah jadi role model di tempat lain dengan keadaan yang berbeda. Nanti di antara suku-suku lain ini akan lebih mudah diterapkan di desa atau kelurahan lain. Jadi sudah ada role modelnya, tinggal kita menjalankan program yang ada di program Kampung Tertib Lalu Lintas ini. Nah, kenapa di Bukit Biru? Ya, kenapa di Bukit Biru? Tentunya Bukit Biru mempunyai kondisi yang spesial. Di situ pertaniannya bagus, maju, kemudian anak mudanya kreatif, kemudian juga tokoh-tokohnya juga orang-orang yang berpengaruh di masyarakat itu yang mempunyai kepercayaan luar biasa dari masyarakatnya, dari pemudanya, anak-anaknya. Mereka patuh kepada yang tertua. Artinya budaya mereka sudah berjalan dengan baik. Hal ini memudahkan untuk kami dari Satlantas tentunya untuk melakukan koordinasi, ya kan, melakukan bimbingan, melakukan hal-hal yang sifatnya mengajak untuk sadar hukum, tentunya di bidang lalu lintas seperti itu. Baik, baik. Kemudian kan Kampung Tertib Berlalu Lintas di Bukit Biru ini kan juga terbaik Sekaltim ya Pak. Iya. Nah, bisa sedikit menceritakan nih Pak, bagaimana sih prosesnya bisa sampai terbaik Sekaltim gitu Pak? Ya. Sejauh ini tentunya bahwa kehadiran polisi jauh berbeda dari zaman ke zaman. Yang sekarang sudah zamannya terbuka, zaman digitalisasi ya. Ini tentunya gampang-gampang susah karena fungsi kontrol, contohnya di keluarga kita sendiri mungkin anak-anak udah pakai handphone. Nah, di sini bagaimana kita memanfaatkan sebuah teknologi ini menjadi sebuah sarana yang tepat. Nah, ditunjang dengan itu tentunya
ide untuk kampung tertib lalu lintas masuklah di Bukit Biru berdasarkan kriteria yang tadi ya. Kami berkoordinasi dengan Pak Lurahnya, pemudanya, tokoh masyarakat, terus anak-anak juga yang di usia dini juga kami juga sudah survei. Ternyata mereka secara umum masyarakat di situ begitu peduli dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Ini menjadi lebih mudah buat kami Satlantas untuk memberikan sebuah dorongan nantinya. Tinggal kita aja mau dikasih apa nih. Nah, kalau sudah masuk di ranah situ, tentunya sisi koordinasi dalam bentuk apapun akan berjalan dengan baik karena sudah terbentuk sebuah budaya di situ. Nah, sebuah budaya tinggal kita mematangkan, mengarahkan sehingga menjadi percontohan buat daerah lain. Oh. Kemudian Pak, sebenarnya kampung tertib berlalu lintas ini ada berapa RT sih Pak? Ada 14 RT Pak ya, Kelurahan Bukit Biru Pak ya? Kalau totalnya memang ada 20. Oh 20 ya, ada 20. Jadi kampung tertib lalu lintas ini ada 20. Cuma saat ini yang utama itu ada sekitar 5 RT yang jadi sasaran awal dulu. Dan ini menjadi program berkelanjutan nantinya. Dan di sisi program kampung tertib lalu lintas ini bukan berbicara tentang tertibnya saja. Tentunya sebelum menuju tertib ada sadar. Nah, sebelum ada sadar tentunya kaitannya dengan sumber daya manusia. SDM yang kita dorong sehingga tumbuh kesadaran. Sumber daya manusia tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bukit Biru melalui bidang lalu lintas. Nah, baik. Mungkin Sobat Dilan pada bertanya-tanya bagaimana sih kampung tertib lalu lintas itu? Nah, kita bisa saksikan video berikut ini. Pada hari ini kita dapat melaksanakan launching kampung tertib lalu lintas di Kelurahan Bukit Biru. Resmi saya nyatakan dibuka. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan diketuk palu oleh Kapolres. Dari masalah pemakaian helm ya. Kedua, anak yang masih di bawah umur yang ibaratnya dibilang bebas, ya agak bebas lah gitu dalam menggunakan motor. Pertama ya kami tekankan, sekali lagi kami minta juga dari jajaran dari lantas ibaratnya mungkin bisa lah ibaratnya kita patroli ke di wilayah kita ini. Karena pertama knalpot bising ya. Belum menjadi sebuah kebutuhan. Jadi hanya kalau ke kota saja baru pakai helm kan, kalau di lingkungan sini ya. Padahal mungkin beberapa kali terjadi kecelakaan juga di sini kan, di jalan kita sini. Sebagai kampung tertib berlalu lintas, kalau nanti Pak Lurah sudah setuju dan masyarakat mendukung kita, ini akan menjadi ikon satuan lalu lintas Polres kita Kartanegara. Semua program-program lalu lintas ke depan kita akan gunakan di sini. Keaktifan mereka di dalam segi semua program yang kita sampaikan itu sangat bagus. Tanggapan mereka juga sangat positif. Apalagi program yang akan kita lakukan ini yang dari Polres ini sendiri ini saya yakin sangat membantu
masyarakat kita dari segi keamanan lingkungan. Mudah-mudahan program-program seperti ini juga bisa berkelanjutan, karena ini nanti tentunya arahnya itu tentunya paling tidak akan ada perbaikan-perbaikan mental yang nanti akan berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat kami tentunya nanti. Itulah yang kami harap juga semuanya dari stakeholder, supaya bisa membawa program-program yang bisa membantu kami di lapangan, utamanya dari segi keamanan lingkungan. Mudah-mudahan ke depannya ibaratnya warga, khususnya warga, terutama ya anak-anak muda ya, yang ibaratnya kurang memahami apa sih ibaratnya tertib lalu lintas itu ya, salah satu itu dari penggunaan helm. Anak yang cukup umur ya bisa mungkin dari orang tuanya membatasi ibaratnya berkendara tadi, karena belum cukup umur. Nah, kamu tahu nggak, Sep, kenapa sih di studio Dilan kita ini dingin, sejuk? Kenapa? Nah, karena kita sudah kedatangan narasumber kita yang bernama Bapak Asri. Selamat datang Bapak Muhammad Asri Esos ya, sebagai lurah dari Bukit Biru. Ya, gimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kesibukannya apa nih Pak sebagai lurah Bukit Biru? Sebagai seorang ASN tentunya, dan sebagai seorang lurah di dalam jabatan itu tentunya mengatur masyarakat. Itu adalah kesibukan sehari-hari yang sementara saya tekuni. Dan alhamdulillah di dalam kondisi yang saat ini juga ini ada sedikit terganggu pelayanan itu, makanya kami juga di sini mengurangi aktivitas di kantor. Oleh karena itu ya, untuk sementara mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak mau kita harus laksanakan di rumah. Iya, karena masa pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Seperti itu, tapi itu tidak mengurangi mutu pelayanan yang kami lakukan di kelurahan. Itulah aktivitas sehari-hari yang selaku ASN gitu. Oke, baik. Nah, kita kan di sini Pak membahas soal kampung tertib berlalu lintas. Nah, kalau menurut Bapak Asri sendiri nih selaku Bapak Lurah di Bukit Biru ini, kenapa sih Pak yang akhirnya nih membuat Bapak setuju kalau kampung tertib berlalu lintas ini itu di Bukit Biru gitu Pak? Yang pertama tentunya karena ini belum pernah ada sebelumnya ya di Kutai Kartanegara. Ini adalah program baru yang kebetulan alhamdulillah dipercaya oleh Polres Kutai Kartanegara, dalam hal ini Satlantas menunjuk Bukit Biru. Tentunya saya selaku lurah itu sangat berterima kasih dan berbangga sekali dengan kepercayaan itu yang diberikan itu. Terlepas dari semuanya tentunya kami juga ingin kampung tertib berlalu lintas ini tentunya kami yakin dan percaya bahwa itu tentunya akan membawa manfaat tersendiri ke masyarakat kami, utamanya di dalam disiplin berlalu lintas. Itulah makanya setelah ditawarkan saya tidak berpikir panjang lebar mempertanyakan apa yang menjadi sasaran segala macam. Saya hanya menyetujui itu karena memang saya yakin dan percaya bahwa itu pasti ada manfaatnya untuk warga saya gitu. Nah, benar banget. Lalu Pak, kendala atau hambatan terbesar menjadikan Kelurahan Bukit Biru nih sebagai kampung tertib berlalu lintas itu apa sih Pak?
Tentunya karena ini tentunya akan merubah pola pikir, pola tingkah laku masyarakat yang kebiasaan sehari-hari yang namanya kampung ini tentunya tidak terlalu banyak memperhatikan keselamatan di dalam berkendara apabila dia berada di wilayahnya sendiri, kecuali dia kalau sudah keluar dari wilayahnya mungkin dia tetap menggunakan atribut keselamatan berkendara. Nah, inilah sebenarnya menjadi tantangan bagi kami juga, dan ini merupakan satu kesulitan juga bagi kami untuk membuat mereka terbiasa untuk melakukan hal-hal yang bagaimana supaya mereka ini bisa melakukan kegiatan aktivitasnya walaupun di dalam lingkungan sendiri dengan menggunakan semua atribut keselamatan berkendara itu. Nah, ini sebenarnya menjadi kesulitan kami. Dan ya kami juga berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman apa sih sebenarnya yang menjadi sasaran-sasaran sehingga Bukit Biru ini ditunjuk menjadi kampung tertib berlalu lintas. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran gitu aja. Ada nggak sih Pak masyarakat yang pada saat Bapak memberitahukan bahwa kelurahan ini desa ini akan menjadi kampung tertib berlalu lintas, itu kira-kira ada nggak sih Pak masyarakat yang nggak setuju gitu atau yang kontra gitu Pak, menolak? Kami juga tidak bisa munafik ya, tidak bisa munafik kalau memang ada beberapa kelompok-kelompok atau secara pribadi itu tentunya mempertanyakan apakah ini memang nantinya akan bisa merubah sih pola tingkah laku masyarakat atau bagaimana kan gitu. Karena intinya yang saya sampaikan tadi ya tentunya ini untuk menyukseskan kegiatan ini tentunya harus ada perubahan tingkah laku itu aja. Nah, inilah yang menjadi tantangan juga baik dari Satlantas sendiri, baik dari kami sendiri untuk menyampaikan bahwa program ini sebenarnya bukan program yang tidak ada gunanya. Memang ini program adalah program yang ada fungsinya, ada gunanya, dan itu juga sebenarnya kedepannya itu bukan hanya sekedar bagaimana pemakaian helm, berkendaranya bagaimana, tapi itu kan nanti akan menjadi kebiasaan yang baik di masyarakat sendiri dengan terbiasa dengan tertib itu berarti akan merubah pola-pola yang selama ini menjadi kebiasaan gitu aja. Baik. Nah, kalau tadi kan kendalanya dari Pak Asri selaku Pak Lurahnya kan. Nah, kalau menurut Pak Hardi sendiri nih selaku kandidat di Kiasa pada saat ingin membuat kampung tertib berlalu lintas di Bukit Biru itu sebenarnya ada nggak sih Pak hambatan atau kendalanya? Kalau kendala pasti ya, cuma tidak menjadi masalah ketika kita melakukan sebuah koordinasi, kemudian menyampaikan apa visi, misi, dan tujuan segala macam. Nah, di sini adalah peran kita sebagai abdi negara, khususnya bidang lalu lintas, Polantas, bersama Pak Lurah dan jajarannya, tokoh, pemuda, dan sebagainya. Kita sampaikan, ini program untuk kemajuan. Tentunya tujuannya adalah kalau di suatu daerah ya, mencerminkan kesadaran hukum tinggi, insya Allah kesejahteraan juga akan terangkat di sini. Nah, tetapi apabila semerawo, tidak disiplin, itu kan cermin dari masyarakat. Kalau perlu di suatu wilayah itu tidak perlu kehadiran polisi, bisa ketika mereka sudah sadar hukum, sadar lalu lintas dan segala macam. Jadi polisi ini hanya sifatnya nantinya hanya sebagai pendamping saja. Jadi zaman sudah berubah, polisi nggak perlu ditakuti, tapi bagaimana mereka sadar bahwa ini loh pakai helm penting untuk keselamatan. Ini loh memiliki administrasi yang lengkap untuk apa? Sebagai warga negara sesuai amanah undang harus taat kepada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Nah, ini didorong dengan tentunya edukasi, pendekatan secara kultural bersama siapa? Pak Lurah jajarannya, tokoh, pemuda, bahkan anak-anak usia dini. Disinilah fungsi dari Dikiasa, Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk menyampaikan misi dari bidang lalu lintas, khususnya kampung tertib lalu lintas. Gitu. Proses menjadikan suatu kampung yang biasa menjadi kampung tertib berlalu lintas tentunya melibatkan beberapa unsur ya Pak ya, nggak cuma dari kepolisian lalu lintas saja. Nah, lalu unsur-unsur siapa aja nih Pak yang terlibat
menjadikan menjadikan Kelurahan Bukit Biru menjadi kampung tertib berlalu lintas? Ya, kalau kita bicara unsur, sudah pasti yang pertama adalah pemerintah. Di sini kelurahan beserta jajarannya sampai RT, bahkan dusun ya, kalau ada ya sampai kepala adat ya, ketua adat yang dituakan, kemudian ada lembaga pemasyarakatan, kemudian ada organisasi kepemudaan, ada ibu-ibu PKK. Jadi semuanya membuat perubahan untuk mendorong bagaimana program Kampung Tertib Lalu Lintas ini benar-benar terwujud. Ya, kalau kita bicara keberhasilan itu jangkanya tidak bisa hari ini program besok jadi, tapi melalui proses, namanya juga proses belajar untuk menjadi sadar. Perlu peran serta semua pihak. Ya, saya sebagai Kanit Biasa beserta Pak Kaslantas, Kapolres juga mendorong bagaimana program ini berjalan dengan baik dengan peran serta semua pihak. Ketika semua pihak saling membantu, kemudian mendukung dan menselaraskan, tentunya akan menjadi lebih cepat dan terwujud apa yang disebut Kampung Tertib Lalu Lintas. Sehingga kemarin juga didaulat menjadi Kampung Tertib Lalu Lintas juara 1 tingkat Kalimantan Timur. Nah, dengar-dengar kemarin tuh ada remaja juga ya Pak yang direkrut sebagai duta lalu lintas di situ ya? Iya, betul. Ada berapa orang waktu itu Pak? Ada sementara dutanya baru 6 ya, baru 6 orang, dan yang baru ini sebentar lagi juga akan kita adakan pelatihan pembinaan kepada mereka sebagai agent bagaimana menyampaikan pesan-pesan tentang bidang lalu lintas, bagaimana ngurus SIM, ya kan, bagaimana ngurus STNK, BBKB, kemudian bagaimana tertib di jalan. Pada prinsipnya, ya, program Kampung Tertib Lalu Lintas ini adalah mereka jadi polisi di dalam dirinya sendiri. Nah, dalam organisasi dalam pemerintahan, maksud saya pemerintahan kelurahan tadi, bagaimana mereka mengelola sistem sadar hukum dengan mereka sendiri. Siapa yang melakukan penindakan? Linmas. Siapa lagi? Warga yang peduli tertib lalu lintas. Siapa lagi? Termasuk Pak Lurah yang menjadi pembina dalam hal kesepakatan untuk tertib berlalu lintas. Jadi polisi di sini, Polantas sebagai pendamping untuk mendorong, memberikan arahan. Sepanjang mereka tidak ada permasalahan, ya, tidak ada masalahan, ya berarti berhasil dari sisi program Kampung Tertib Lalu Lintas. Nah, ketika permasalahan itu bisa diselesaikan di mereka, ya selesai juga, tidak perlu ke Polantas. Artinya di sini berhasilnya program Kampung Tertib Lalu Lintas tanpa kehadiran polisi, tapi mereka menjadi polisi buat dirinya sendiri-sendiri gitu. Kan meringankan tugas kita kan tentunya. Ya. Nah, Pak Ardi, tadi kan Bapak di situ ada menjelaskan bahwa pemuda-pemuda di Kelurahan Bukit Biru ini tuh sudah diajarkan tentang lalu lintas gitu kan Pak. Ya. Nah, saat sekarang ini Kampung Tertib ini sudah berjalan, apa sih yang dilakukan sama pemuda-pemuda itu? Apakah mereka ada sip-sipan setiap hari atau melaksanakan pengaturan mungkin? Gimana Pak? Iya, tentunya pemuda ini adalah tonggak utama dalam membangun masyarakat ya. Mereka lah yang calon masa depan. Nah, pemuda yang dilatih kemarin ya, ada pelatihan tentang pembinaan bagaimana pengurusan SIM, STNK, BBKB, kemudian gerakan pengaturan juga lalu lintas. Nah, mereka tugasnya adalah memberikan edukasi, memberikan contoh juga kepada rekan sebayanya atau bahkan adik-adiknya di sini. Mereka juga melakukan sosialisasi di media mereka sendiri. Ada grup RT, ada grup kelurahan yang memang menginformasikan tentang bidang lalu lintas. Ya, salah satunya tentang program Kampung Tertib Lalu Lintas, apa keuntungannya dan segala macam. Mereka ini juga bahwa sebagai agen perubahan perilaku sadar hukum berlalu lintas. Tentunya diharapkan dengan pemuda ini semuanya bisa berjalan dengan
sebaik-baiknya. Oke, baik. Baik, kita kembali ke Pak Asri. Bapak Asri, pada saat awal memulai mempersiapkan kampung tertib berlalu lintas, kami melihat itu masyarakat memiliki rasa empati, rasa gotong royong, membantu gotong royong. Terus habis itu apalagi ya tadi ya, kekeluargaan yang sangat tinggi ya Pak dalam bahu-membahu mempersiapkan kampung tertib lalu lintas. Nah, Bapak nih sebagai Pak Lurah di situ gimana sih Pak membangun masyarakat ini sifat kekeluargaannya, membangun budaya gotong royong itu gitu secara bersama-sama itu gimana sih Pak? Sebelum saya jawab, saya ralat dulu. Kalau RT itu bukan 20 tapi 24. Oh, 24 ya? 24. Kita mekarkan kemarin di tahun 2017 begitu saja di Lurah saya mekarkan ada 4 RT yang sama. Oh, ada tambahan 4 RT Ada Pak ya? tambahan. Oh, ya. Jadi jadinya 24 ya. Saya ralat takutnya nanti diprotes sama warga. Empatnya nggak dianggap ya Pak, Iya. tapi ternyata Jadi ada gini ya, empatnya. saya jawab pertanyaannya. Kalau memang di sana sebenarnya untuk bagaimana cara saya selaku lurah untuk menyadarkan masyarakat tentang kegotong royongan itu sebenarnya itu tidak sulit karena memang mereka sebenarnya mulai awal itu jiwa gotong royong mereka di dalam masyarakat itu sebenarnya sudah ada dan memang itu sudah terbukti tanpa sebelum masuknya juga kegiatan kampung tertib berlalu lintas itu memang mereka sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan gotong royong seperti itu dan memang terkadang dalam 1 bulan itu kita melakukan kegiatan gotong royong bersih-bersih lingkungan di masing-masing RT. Itu sebenarnya sudah merupakan satu kegiatan yang rutinitas mereka lakukan. Kita ini sebenarnya hanya menyesuaikan dengan budaya yang mereka miliki. Nah, apapun yang kita tawarkan sepanjang itu dia anggap bahwa itu memang bisa membantu mereka, bisa bermanfaat bagi mereka ya tanpa kita panggil secara pribadi itu otomatis mereka akan ringan tangan untuk Ikut serta. membantu kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan tadi karena memang jiwa mereka sudah ada di sana sebenarnya. Berarti kita nggak salah pilih ya, Satlantas Polres Kutai Kartanegara memilih Kelurahan Bukit Biru sebagai kampung tertib berlalu lintas. Benar. Nah, kita kembali lagi nih ke Pak Hardi ya. Iya. Pada akhirnya kan Pak, kampung tertib berlalu lintas kita ini yang di Kelurahan Bukit Biru ini kan termasuk terbaik di Kalimantan Timur. Bukan termasuk lagi sih, memang terbaik se-Kalimantan Timur. Nah, bagaimana sih Pak perasaan Pak Hardi sendiri nih khususnya pada saat mengetahui bahwa kampung tertib berlalu lintas kita ini menjadi yang terbaik se-Kalimantan Timur? Ya, secara pribadi saya bangga. Kemudian secara kedinasan juga bangga. Tapi terutama kami lebih bangga kepada masyarakat Bukit Biru yang mau dan rela untuk membangun kesadaran hukum melalui program Kampung Tertib Lalu Lintas. Tanpa peran serta mereka, kemudian ikut bergerak, ikut melakukan sesuatu, tidak akan mungkin terjadi kemenangan nih atau sebagai juara 1. Jadi saya sangat apresiasi masyarakat Bukit Biru luar biasa. Ya. Nah, kampung tertib berlalu lintas di Kelurahan Bukit Biru kan sudah menjadi terbaik se-Kalimantan Timur. Lalu akan naik ke tingkat nasional ya Pak ya, ada penilaian dari tingkat nasional. Lalu persiapannya nih Pak untuk menuju hal tersebut apa aja? Iya, tentunya yang pertama adalah penyempurnaan ya. Penyempurnaan ada parameter-parameter yang harus kita penuhi ya. Namanya suatu program pasti ada tahapan-tahapan di sini. Tahapan-tahapan ini adalah tahap kedua, yaitu kita bicara bagaimana kalau kemarin lebih kepada sosialisasi untuk sadar, sekarang bagaimana mereka melakukan sendiri kesadaran itu oleh mereka sendiri. Artinya mereka yang berbuat ya mereka yang bertanggung jawab, bagaimana memperhatikan bahwa kesadaran hukum itu dilakukan mereka sendiri. Contoh, kalau ada warga melanggar, ya Linmas yang negur kan gitu. Jadi mereka sudah melakukan perubahan perilaku budaya malu kalau melanggar. Yang negur mungkin pas bapaknya Linmas atau anaknya Pak Lurah yang negur nanti Linmas kan malu gitu. Jadi budaya malu. Perubahan perilaku inilah untuk yang perlu kita dorong, bagaimana sadar bahwa keselamatan itu yang utama.
seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan perasaan Pak Hardi sangat bangga sekali ya Pak dengan masyarakat di Bukit Biru. Nah, lalu bagaimana perasaannya Pak Lurah sendiri nih dengan kemenangan Bukit Biru, Kampung Tertib Berlalu Lintas di Bukit Biru ini? Tentunya kebanggaan Pak Hardi selaku Kanit dan yang betul-betul berperan penting di dalam terpilihnya Bukit Biru menjadi Kampung Tertib Berlalu Lintas, ya mungkin kebanggaan itu lebih tinggi saya dari semuanya, karena masyarakat yang selama ini kita bina itu bisa menghargai usaha orang yang kebetulan menitip kegiatan di tempat kita. Itulah yang menjadi kebanggaan bagi kami. Saya secara jabatan juga bisa merasakan itu, dan mudah-mudahan dengan kerjasama seperti ini tentunya akan lebih mengakrabkan lagi antara pihak luar, bukan cuma dari Polres, mungkin nanti dengan pihak-pihak lain juga nanti akan kita coba untuk lebih mengakrabkan lagi. Karena memang di Bukit Biru sebenarnya, mohon maaf saya tambah sedikit, di Bukit Biru itu sebenarnya ya memang ada beberapa stakeholder yang sudah melakukan kegiatan di Bukit Biru, dan memang ya hasilnya kami anggap itu memang sangat memuaskan juga. Artinya yang saya bilang tadi, memang ini bukan karena faktor karena yang masuk itu polisi, bukan faktor di situ, tapi memang masyarakatnya yang kesadaran untuk bersinergi dan membantu orang lain itu memang sudah ada mulai awal gitu loh. Karena hampir semua kegiatan itu memang ya kondisinya saya anggap itu ya sama. Dan alhamdulillah ya yang terjadi dengan Kampung Tertib Berlalu Lintas ini juga malahan lebih antusiasnya lebih tinggi gitu. Iya. Terpilih ya Pak jadi Kalimantan Timur. Lalu Pak nih, bagaimana persiapan Kelurahan Bukit Biru menjadi Kampung Tertib Berlalu Lintas? Kan sebentar lagi ada penilaian dari Mabes Polri nih Pak, menuju lagi ke tingkat kami tentunya yang pertama kami tetap menunggu koordinasi dari Polres Kertanegara, karena yang pemegang otoritas utama di dalam kegiatan kami tentunya Polres. Selaku pemegang kegiatan kami ini hanya bisa melaksanakan kegiatan, takutnya nanti tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh tim yang ada di Polres gitu. Makanya kami tetap menunggu, tapi bukan berarti kami ini hanya diam gitu loh. Kami juga tetap melakukan kegiatan, utamanya di dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan untuk memberikan nilai positif terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Polres. Termasuk kemarin juga Polres juga sudah melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan dengan masyarakat. Alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik, walaupun kebetulan saya tidak ada di tempat waktu itu karena saya lagi berada di tempat lain, tapi tetap kita bisa komunikasikan dengan warga. Artinya bukan hanya karena melihat saya sehingga kegiatan jalan, tapi memang karena sekali lagi itu memang karena mereka memang sudah terbiasa dengan kegiatan seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi kan sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian nih di tingkat nasional untuk Kampung Tertib Berlalu Lintas ini. Nah, kemudian bagaimana menurut Pak Hardi selaku Kanit Dikiasa dan juga Pak Lurah, apakah kita ini layak gitu Pak untuk naik sampai tingkat nasional, dan apa sih yang membuat Pak Hardi dan Pak Lurah begitu yakin sekali? Pak Hardi aja dulu. Kenapa? Kita lihat dari kondisi geografis, kemudian masyarakatnya, kulturnya, budayanya sudah begitu terorganisir dengan baik. Nah, esensi dari Kampung Tertib Lalu Lintas ini tentunya mendorong sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusianya di sana sudah tinggal ditingkatkan lagi, kemudian koordinasi tentang program Kampung Tertib Lalu Lintas bersama pemerintah ini, kelurahan, jajaran, kemudian segenap lapisan masyarakat, sehingga saya yakin dan optimis bahwa Kelurahan Bukit Biru, Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi juara. Nah, lalu kalau menurut Pak Lurah sendiri bagaimana Pak? Ya, saya pasti
yakin dengan penilaian itu kita dapat hasil yang terbaik tentunya. Semuanya tentunya dengan usaha yang kita lakukan. Dengan catatan penilaian itu jangan hanya sekedar seremonial, kalau bisa itu juga dilakukan secara door to door lah, untuk lebih meyakinkan bahwa memang keikutsertaan masyarakat itu ada di dalamnya gitu. Baik, terima kasih Bapak Asri. Wah, sudah banyak ya Sep kita berbincang-bincang tentang kampung tertib lalu lintas. Nah, seperti biasa dong, kita akan meminta pesan dan kesan dari narasumber. Nah, mohon izin Bapak Asri, pesan dan kesannya nih buat Sobat Dilan. Pesan dan kesan saya tentunya dengan kesan saya sendiri ya, dengan adanya kegiatan ini kampung tertib lalu lintas, saya sangat setuju, saya sangat salut, dan saya juga berharap ini jangan cuma sampai di sini ya, kerjasama yang kita lakukan, tapi saya juga selaku lurah di Bukit Biru berharap ada program-program jangka panjang setelah selesai penilaian ini yang bisa tetap kita kerjasamakan untuk peningkatan tentunya kedepannya ini untuk peningkatan usaha-usaha masyarakat. Itu aja sebenarnya ya. Oke, baik, terima kasih ya Pak Lurah. Nah, kemudian nih ada nggak pesan dan kesan untuk Sobat Dilan juga dari Pak Hardi? Ya, kalau kita bicara kesan, tentunya saya terkesan dengan warga Bukit Biru yang luar biasa, yang antusias, bersemangat, kemudian turut mendukung program yang untuk kebaikan bersama sih, kebaikan masyarakat dan kemajuan bersama. Pesan saya, program ini sangat efektif. Program ini sangat efektif dalam rangka mendorong sumber daya manusia dengan program ini. Kenapa? Kesadaran hukum adalah modal utama bagaimana kita untuk disiplin diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian sekeliling kita, kemudian masyarakat luas. Apabila ini diterapkan di seluruh kelurahan, seluruh desa, kemudian kabupaten, tidak menutup kemungkinan kita akan lebih siap menghadapi masa depan. Semoga saja ya Pak, nanti di kedepannya lagi akan banyak kampung tertib lalu lintas yang lainnya gitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hardi, dan terima kasih banyak juga Pak Asri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Dilan pada hari ini ya. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan, edukasinya tadi bermanfaat untuk kita semua dan juga masyarakat. Amin. Amin, amin. Nah, buat Sobat Dilan, bila ada yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirim pesan melalui Instagram dan Facebook kami di Polres Kukar. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Polres Kutai Kartanegara, karena akan banyak lagi konten-konten yang menarik yang berkaitan dengan kepolisian. Nah, terima kasih Sobat Dilan sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan, Jangan lupa saksikan Dilan Dialog Kepolisian. tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA Di channel YouTube-nya Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya ya. Dah.